Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Saputra dan saya hari ini akan membahas apa itu hak dan kewajiban guru. Jadi sebelum kita masuk ke hak dan kewajiban guru, kita harus ngerti dulu nih apa sih itu hak dan kewajiban. Nah, yang pertama itu adalah hak. Jadi hak itu adalah kelayakan yang melekat pada setiap individu yang lahir. Nah, jadi hak itu sebenarnya udah ada dari kita sejak kita lahir ke dunia ini, dan hak itu tidak bisa dicabut oleh orang lain, dan itu dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hak itu banyak jenisnya. Kalau kita misalnya berbicara tentang hak, itu pasti luas. Jadi yang pertama itu bisa hak atas kehidupan, hak atas kebebasan berbicara, dan hak atas mendapatkan pendidikan yang layak, dan hak untuk mendapatkan privasi dan lain-lain. Nah, jadi hak itu juga mempunyai fungsi, yaitu adalah menjadi patokan tentang apa yang boleh dan tidak boleh yang dilakukan oleh kita. Itu bisa juga sebagai pedoman sih. Kita masuk ke bagian kewajiban. Apa sih itu kewajiban? Nah, kewajiban itu adalah hal yang harus kita penuhi ketika kita sudah mendapatkan hak. Nah, jadi contoh kewajiban tuh sebenarnya banyak juga sih. Nah, itu ada kewajiban membayar pajak, menghormati hak-hak orang lain, kewajiban untuk mendidik anak, kewajiban untuk mematuhi hukum. Nah, jadi fungsi dari kewajiban ini sebenarnya untuk mempertahankan keteraturan dari sosial dan hukum. Nah, karena kita sudah tahu nih apa itu hak dan kewajiban, nah sekarang kita masuk ke dalam hak dan kewajiban guru. Yang pertama itu adalah hak guru. Jadi kalau kita ngomongin hak guru itu pasti banyak banget, tapi di sini kita akan bahas 4 aja. Yang pertama itu adalah hak untuk mendapatkan gaji, oke? Jadi setiap guru yang sudah memenuhi jam kerjanya untuk belajar, untuk mengajar murid-murid di sekolah, itu pasti mereka akan mendapatkan yang namanya gaji, ya, untuk membayar lelahnya mereka. Nah, yang kedua adalah hak mendapatkan pelatihan dan pengembangan profesional. Jadi setiap guru yang sudah eh, sudah bisa mengajar di sekolah itu, mereka harus mengupdate pengetahuan mereka, dan tentunya itu pasti akan difasilitasi oleh pemerintah, karena ini untuk keberlangsungan pengetahuan yang lebih fresh atau baru, jadi sehingga tidak ketinggalan zaman. Tiga itu adalah hak mendapatkan perlindungan hukum. Jadi setiap guru yang mengajar di sekolahan itu tidak bisa dilaporkan atau digugat ketika mereka sedang menjalankan tugasnya. Nah, lanjut nomor 4, hak atas penghargaan dan pengakuan. Maaf. Nah, jadi ketika guru sudah mengabdi di sebuah sekolah atau tempat mereka mengajar, itu mereka itu layak mendapatkan penghargaan atau pengakuan atau semacam sertifikat untuk mengakui jasa mereka yang sudah lama mengajar di sekolah tersebut. Slide selanjutnya kita akan bahas tentang kewajiban guru. Jadi ya, kita tahu bahwa guru itu pekerjaan yang tidak mudah dan pastinya memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk dipenuhi yang besar ya, karena kita berhadapan dengan anak-anak bangsa yang akan kita didik. Nah, jadi yang pertama itu adalah kewajiban terhadap siswa. Jadi guru ini sebenarnya itu mempunyai tanggung jawab yang sangat besar, dikarenakan dia harus menghandle siswa-siswanya dan harus mengetahui masing-masing karakteristik dari siswa-siswanya. Nah, itu ribet ya. That's why guru itu harus mendapatkan hak gaji mereka yang sesuai gitu. Tapi kalau di Indonesia kan, sorry, ya udahlah. Oke. Jadi yang kedua itu adalah kewajiban profesional. Jadi guru itu wajib menjalankan tugasnya dengan cara profesional. Dia tidak bisa membawa masalah dari luar untuk masuk ke sekolah hingga proses belajar mengajarnya itu terganggu, oke? Nah, terus yang ketiga itu kewajiban mengajar sesuai kurikulum. Jadi setiap guru yang mengajar dan memberikan materi kepada siswanya untuk belajar itu tidak bisa sembarangan, harus ada yang namanya kurikulum, dan guru itu harus mengikuti pedoman tersebut, oke? Terus selanjutnya adalah kewajiban evaluasi siswa. Nah, ini dia. Setiap guru yang mengajar itu pasti harus yang namanya mengevaluasi siswa secara adil, harus benar-benar melihat perkembangan siswa. Jadi itulah kenapa menjadi guru itu tidaklah
mudah ya. Nah, yang terakhir itu adalah kewajiban pembaruan pengetahuan. Ini itu sejalan dengan hak untuk mendapatkan pengembangan pengetahuan yang saya bahas tadi. Nah, gitu deh. Jadi setiap guru itu memang wajib untuk mengupdate atau mengikuti pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh pemerintah untuk tetap terus berkembang. Saya rasa cukup sekian presentasi saya dan terima kasih yang udah mau mendengarkan saya. Dadah.